Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kali ini kita akan membahas yang namanya servo motor. Jadi di tangan saya ini sudah terdapat yaitu servo motor Tower Pro Micro Servo SG90 dengan 9 gram. Nah, motor servo ini bisa kalian dapatkan di toko online seperti Shopee dan Tokopedia, dan harganya kisaran 10.000 sampai 20.000. Kalian akan mendapatkan motor servonya tentunya dengan juga baling-balingnya ini beserta baut-bautnya juga. Oke, yang perlu jadi catatan bagi kalian yang ingin membeli motor servo SG90 ini ada dua macam, atau micro servo lainnya juga ada dua macam, yaitu yang 180 derajat dan yang 360 derajat. Apa bedanya? Jika 180 derajat, maka baling-baling ini hanya dapat berputar sebanyak 180 derajat. Ini saya contohkan ya, di sini ini posisi mentoknya. Jadi dia hanya dapat berputar 180 derajat. Nah, sudah tidak bisa lagi. Dia tidak bisa berputar 360 derajat. Nah, selanjutnya ada dua lagi. Ada satunya lagi, yaitu micro servo 360 atau biasa dipanggil micro servo continuous, karena dia bisa berputar terus menerus baik itu searah jarum jam ataupun lawan arah jarum jam. Micro servo yang continuous itu harganya sama saja dan nggak ada pembeda dari fisik. Jadi jika ingin membeli, pastikan tanyakan ke sellernya. Oke, jadi servo ini terdapat dinamo di dalamnya, dan juga ada chip ini yang berfungsi untuk menerima pulsa dari komputer sistem minimum kalian berupa sinyal digital yang akan mengatur ini seberapa derajat akan berputar. Nah, di sini terdapat 3 kabel, yaitu yang pastinya merah untuk plus, coklat untuk ground atau min, dan untuk sinyal digitalnya lewat warna orange. Oke, jadi di sini itu aja review singkatnya. Langsung kita menuju ke codingnya. Oke, untuk mulai memprogram pastinya kita harus punya laptop untuk memasukkan datanya dari codingan kita di laptop ke sistem minimum dan akan digerakkan ke servo. Dan juga harusnya kita punya motor servo. Kita harus punya project board atau breadboard dan sistem minimumnya pastinya. Di sini saya menggunakan ESP8266 dari Lolin dan 3 kabel jumper karena servo membutuhkan 3 plus min dan sinyal digital, dan yang pastinya kabel micro USB untuk menyambungkan dari laptop ke ESP8266 nya. Oke, nah ya, saya lupa tadi menyebutkan kalau micro servo ini membutuhkan 5 volt. Jadi jika di ESP8266 sendiri 5 volt itu bisa kita ambil di V ini atau VU ini, karena di sini setelah saya cek di multitester ternyata keluarnya 5 volt. Jadi nggak apa-apa lah, jika kalian punya Arduino lebih baik pakai Arduino, dan karena Arduino punya 5 volt secara default. Nah, perlu jadi catatan lagi,
Coding antara ESP8266 ke servo ini sedikit berbeda. Ada beberapa kode di tengah-tengah kodenya, nanti saya akan jelaskan kalau untuk Arduino yang ini, kalau untuk ESP yang ini. Sebab jika ESP menggunakan codingan Arduino tidak akan bisa berjalan, servo ini tidak akan bisa berputar 180 derajat sepengalaman saya, hanya bisa berputar 90 derajat. Oke, nanti saya akan jelaskan. Oke, kita lanjut ke programnya. Nah, sebelumnya kita rakit dulu untuk ESP nya ke servo. Pertama kita harus menyambungkan 5 voltnya ke servo dengan melewatkan pin VV ini kata saya tadi. Jadi saya akan menancapkan sini, saya akan menancapkan yang biru untuk ground, yang ungu untuk voltase 5 voltnya. Oke, sudah menancap. Selanjutnya kita butuh pin digital untuk menyambungkan ke data servonya. Terserah sini kata kalian ingin menyambungkan yang mana. Sini saya akan menyambungkan ke D5. Nah, setelah itu sambungkan ke motor servonya yang kata saya tadi. Untuk merah adalah plus dan coklat adalah ground. Jadi ini yang ground yang biru, jadi kita tancapkan di sini. Ya, dicek lagi untuk yang V yang 5 volt kita masukkan ungu ke yang merah, ya benar, dan datanya ke yang warna oranye. Oke, seperti ini. Kita langsung ke ya, jadi kita pasangkan dulu kabel datanya. Kita tancapkan ke laptop dulu. Lalu kita tancapkan ke ESP nya. Oke, kita lanjut ke programnya. Nah, kita lihat ke servonya. Sini dia belum 0 derajat. Kita tunggu sampai codingan selesai, dan ketika codingan sudah selesai maka dia akan kembali ke 0. Nah, jadi titik nolnya di sini. Setelah itu kita akan coba menggunakan codingan 2 tadi itu 0 ke 180 derajat dan delaynya 1 detik, yaitu 1000 milisecond. Kita coba, kita compile lagi. Oke, kita tunggu. Nah, dan dia akan berputar 180 derajat dari 0 ke 180 derajat dan delaynya 1 detik. Jika kalian menambahkan delay misalnya setengah detik atau beberapa detik lagi, bisa saja, tinggal kalian tambahkan saja di delay itu. Oke, jadi cukup segini video kami. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut ke codingnya. Pertama kita masuk ke Arduino IDE dulu. Setelah itu kita masuk ke ini adalah programnya.
Lalu di sini untuk memasukkan library servo, dan kini kita panggil deklarasikan servo dengan servoku. Lalu kita kasih pinnya di integer servo pin ini 14. Nah, perbedaan dari codingan untuk ESP8266 dan Arduino di sini, ESP8266 membutuhkan 500 ini untuk minimum pulsanya dan 400 untuk maksimum pulsanya. Jika dibandingkan ESP8266 agar dia bisa berputar 180 derajat. Jika tidak diberi 500 dan 2400, maka meskipun kita mengaturkan ke 180 derajat dari keringan kita, maka dia tidak mau, malah dia akan berputar setengahnya, yaitu 90. Jika kita masukkan dia 90, maka dia akan berputar 45 derajat. Nah, jika kita masukkan nilai 500 ini sebagai minimum pulsanya dan 2400 untuk maksimum pulsanya, maka dia akan berputar 180 derajat sesuai dengan codingan kita. Jika kalian menggunakan Arduino, maka tinggal kalian hapus saja ini. Nah, karena sini saya menggunakan ESP8266, maka saya akan menggunakan codingan ini. Jadi di pin 14 ini, yaitu pin di 5 saya tadi. Jika kalian menggunakan pin yang lain, kalian tinggal sesuaikan saja. Nah, jadi di sini ada 2. Jika kita mau loop yaitu berdasar 80 dan 0, jadi tapi di sini saya akan bergerakkan ke 0 dulu. Kita pastikan titik tengah 0-nya di mana. Kita hapus dulu dan kita sambungkan dulu sampai menyambung. Oke, setelah itu kita compile. Tunggu saja. Oh, ternyata kolom saya USB-nya belum tersambung ternyata. Oke, jadi kita copy lagi. Nah, sudah nyambung, kita compile lagi. Oke, kita tunggu lagi. Lihat ke servonya, sini dia belum 0 derajat. Kita tunggu sampai kemudian selesai, dan ketika kemudian selesai maka dia akan kembali ke 0. Nah, jadi titik 0-nya di sini. Setelah itu kita akan coba menggunakan codingan 2 tadi itu 0 ke 180 derajat dan delaynya 1 detik, yaitu 1000 milisecond. Kita coba, kita kembali lagi. Oke, kita tunggu. Dan dia akan berputar 180 derajat dari 0 ke 180 derajat, dan delaynya
1 detik. Jika kalian menambahkan delay misalnya setengah detik atau beberapa detik lagi, bisa saja tinggal kalian tambahkan saja di delay itu. Oke, jadi cukup dari ini video kami. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.